Peternak cerdas adalah peternak yang mampu menyehatkan ternak sekaligus juga menekan penyebaran penyakit. Tetapi masalahnya adalah bagaimana melakukannya sekaligus dalam satu pekerjaan mudah. Simak terus video ini sampai nanti tahu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar bos? Balik lagi di Bakal Peternak. Terima kasih sampai hari ini dukungan dan support sampean terhadap Bakal Peternak sangat luar biasa sekali dan sangat saya apresiasi. Terlebih lagi setelah kita bisa mencapai 10.000 subscriber. Dan mudah-mudahan ke depan Bakal Peternak dan kita masih tetap terus bisa bersama, sukses bersama ya bos ya. Amin. Dan terima kasih buat sampean yang sudah klik video ini. Dan jangan lupa semoga berlanjut subscribe ya bos. Oke, kali ini saya ingin berbagi tentang membuat air fermentasi. Jadi air fermentasi ini bos, kita buat dalam jumlah yang tidak biasa. Kalau sampean biasanya kalau mau buat pakan fermentasi itu buatnya sedikit di baskom atau dalam ukuran berapa liter gitu ya. Untuk kali ini kita akan buat dalam jumlah banyak ya, dalam jumlah takaran 200 liter. Caranya adalah, kalau kemarin kita membahas tentang probiotik ya, jenis-jenis, kita ada bedah probiotik. Di sini salah satunya saya menggunakan suplemen organik cair atau SOC ya. Untuk takaran 200 liter dalam drum itu tadi saya menggunakan 4 tutup botol seperti yang direkomendasikan oleh salah satu sahabat Bakal Peternak di grup Bakal Peternak 01 ya. Beliau cukup pengalaman, profesional di perayaman dan terhitung sukses dalam bidang perayaman. Jadi sebenarnya kalau saya membuat video ini sebenarnya mengaplikasikan apa yang sudah beliau lakukan. Jadi kalau kita, ini ada istilah bos ya, kalau kita mau sukses maka ikutilah cara orang yang sukses ya. Jadi cara ini sudah dilakukan oleh beliau. Nah, di sini kita mengambil takaran untuk membuat probiotik. Nanti alasannya dulu bos ya, kita dulu ininya. Di sini kita membuat probiotik sebanyak air fermentasi itu sebanyak 200 liter dengan takaran SOC itu 4 tutup botol SOC. Kemudian saya menggunakan gula merah cair. Sampean boleh juga gunakan gula pasir ya. Kalau gula pasir mungkin sampean bisa pakai sekitar 10 sendok atau lebih, ininya 1/4 kilogram lah ya, 1/4 kilogram gula pasir. Tapi kalau saya sih lebih simpelnya pakai gula merah saja yang dicairkan. Ukurannya pakai centong sayur yang kecil itu bos, itu kalau nggak salah tadi itu 4 atau 5 centong sayur ya. Itu kemudian dimasukkan ke dalam air ya, sedikit aja bos, nggak usah banyak. Kita aduk dan kita biarkan selama 15 menit biar bakteri dari SOC tadi bisa aktif ya. Kita aktifkan dulu bakterinya. Nah, sembari kita menunggu bakterinya aktif bos, di sini sedikit saya menjelaskan tentang kegunaan, fungsi, dan kenapa kok kita harus membuat air fermentasi ini dalam jumlah banyak. Manfaatnya banyak sekali bos. Kita bisa melakukan 3 pekerjaan sekaligus dengan satu langkah mudah, dengan satu pekerjaan mudah. Jadi contoh gini, sampean punya ternak, anggaplah kisaran 100 minimal ya, 100 ke atas atau mungkin sudah menyentuh angka ribuan. Tentunya sampean nggak mungkin setiap kali mau buat pakan fermentasi harus buat dulu sedikit-sedikit gitu ya. Pertama, sampean akan kerja berulang-ulang. Terus kedua, pada saat kita pemberian minum itu yang ideal bos, yang untuk membantu pertumbuhan dan lain-lain. Nanti masalah manfaat fermentasi nanti saya akan jelaskan. Itu akan lebih mudah bos. Jadi kalau umpamanya sampean punya 10 tempat pakan atau 20 wadah pakan, kan nggak mungkin sampean
dalam waktu sekejap sampai bisa buatkan air probiotiknya. Tentunya akan menyita waktu. Nah, dengan pembuatan yang dalam jumlah banyak ini akan memudahkan sampean, tinggal putar keran, isi. Nah, jadi itu bos. Kemudian ketiga, pada saat sampean mau setiap minggu punya jadwal rutin, itu nggak tahu sampean ya. Kalau saya itu biasanya di hari Senin atau di akhir pekan, di awal pekan, biasanya di hari Senin itu saya melakukan penyemprotan probiotik ke seluruh bagian kandang. Nah, kalau seumpamanya saya tidak buat, ini kemarin-kemarin ya, sebelum saya mengaplikasikan metode ini, setiap kali saya mau penyemprotan, ya untungnya sih saya masih pakai NTJ bos, yang relatif lebih praktis ya. Nah, kalau seumpamanya kayak sampean umpamanya hanya pakai SOC atau pakai EM4, tentunya harus nyampur dulu gitu kan. Nah, air fermentasi ini tentunya dia akan berbeda bos. Ya mungkin sih ya tetap sama sih, tapi kalau dia sudah mengendap, dibiarkan berapa lama di dalam drum gitu ya, tentunya bakterinya juga aktifnya sudah banyak gitu kan. Terus juga dia sudah mulai bekerja lah ceritanya, sampai tinggal pakai lah. Jadi kan lebih simple dan lebih praktis untuk penyemprotan kandang. Jadi kapan jadwalnya lebih terjadwal lagi lah istilahnya gitu bos ya. Jadi itu bos, tujuan dan alasan kenapa kita buat air fermentasi ini dalam jumlah banyak. Ya, kalau saya sih buatnya 200 liter. Kalau yang merekomendasikan cara ini itu saya rasa bisa lebih dia bikin, karena untuk buat konsentrat cair saja itu membutuhkan setengah drum plastik bos. Itu untuk konsentrat cair ya. Mungkin nanti ke depan kita akan bahas tentang itu, cara membuat konsentrat cair dengan protein hewani yang luar biasa ya. Nah, tetapi sebelumnya mungkin ada beberapa dari sampean, terutama yang masih pemula, yang masih bingung, kok dari awal fermentasi, manfaat dari fermentasi itu apa sih gitu ya. Jadi ada banyak sekali manfaat dari fermentasi bos. Yang pertama adalah biaya produksi dan perawatan kita lebih rendah ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan nafsu makan. Terus gini bos, itu kok ayam saya nggak mau makan begitu tak kasih pakan. Ya wajar bos, orang dari berapa bulan, berapa hari yang lalu dia makannya makan biasa, tiba-tiba diberi fermentasi, ya nggak ngeh dia. Sampai perlu memberinya bertahap. Nah, mungkin nanti ke depan kita akan bahas ini. Cuman saya berikan solusi untuk sampean yang ayamnya masih adaptasi tentang pakan fermentasi ya. Mungkin awalnya masih enggan ya, mau nggak mau, kadang dimakan enggak gitu kan. Saran saya sebaiknya ayam itu diberikan makan dalam kondisi telat. Jadi telat diberi makan, tapi sekali diberi makan itu agak sedikit-sedikit sampai akhirnya dia berebut gitu kan. Nantilah kita bahas itu. Tapi intinya begitu caranya bos, mungkin sampean lebih paham lah. Kemudian yang ketiga, kotoran tidak bau atau kotoran itu mudah kering bos. Yang keempat, volume kotoran lebih sedikit karena makanan banyak yang terserap di pencernaan. Kemudian yang kelima, lemak atau gaji minim sekali atau rendah kolesterol. Yang keenam, mortalitas lebih rendah, atau kalau bahasa ini bahasa tinggi ya. Mortalitas itu tingkat kematian bos, dia sangat rendah. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan produksi daging, tekstur daging lebih keset. Yang kedelapan, menyehatkan ternak. Yang kesembilan, mengurangi stres pada ternak. Yang kesepuluh, menekan penyakit. Yang kesebelas, meningkatkan antibodi. Yang kedua-belas, menyeimbangkan mikroorganisme dalam pencernaan. Selanjutnya yang ke-13, mempercepat pertumbuhan. Yang ke-14, bagi ternak petelur, cangkang telur jadi lebih kuat, nggak gampang pecah. Jadi seperti itu bos, manfaat fermentasi. Jadi jangan heran kalau di kandang saya atau kandang sahabat bakal peternak di grup 1, 2, dan 3 itu yang bahasnya ya fermentasi bos. Karena apa? Karena kita sudah sepakat bahwa pakan fermentasi ini, baik air minum, jamu-jamuan ataupun pakannya, itu sangat membantu ternak kita untuk sehat dan mencegah dari penyakit ya, dari penyakit. Itu intinya bos. Jadi kalau kita buat, setelah kita buat bos, itu nanti baru kita tuangkan ke dalam drum. Jadi dituangkan, setelah itu kita tutup. Jadi tutupnya apakah perlu rapat? Ya, ditutup rapat dulu, mungkin sehari semalam. Nanti kalau sampai sistem gayung, itu sampai siapkan aja penutup yang agak longgar. Yang penting satu bos, hindari cahaya matahari langsung.
pada saat sampean mau di peletakan drum itu usahakan hindari dari sinar matahari langsung, itu kuncinya. Tapi kalau saya pakai sistem keran, jadi kapanpun saya butuh, saya tinggal putar keran, aman. Nah, jadi kandang saya ini sebenarnya kalau dilihat, apalagi dalam kondisi sekarang ini kan ada bebek ya, ada bebek ini kan hobinya main air, dan air itu memicu kelembaban cukup tinggi di dalam ruangan kandang. Ini aman bos, bahkan kotoran feses dari ini itu lebih cepat kering, jadi begitu jatuh itu dia kering. Itu kelebihannya. Nah, ini setelah dia dibiarkan 15 menit dalam air campuran tadi, kemudian kita tuangkan ke dalam drum yang sudah kita persiapkan sebelumnya bos ya. Kita tuangkan, selanjutnya nanti kita biarkan ya, ditutup rapat, dan kita biarkan selama semalam ya. Selama semalam itu dibiarkan saja biar dia bakterinya mengendap ke seluruh bagian air yang sudah kita persiapkan. Jadi kalau sampai nggak mau pakai sistem gayung, monggo silahkan tutup, yang penting tutup rapat dan hindari cahaya matahari langsung. Karena saya lebih memilih yang praktis, jadi saya pasangkan keran. Jadi kapanpun saya butuh untuk untuk minum ayam, atau ingin membuat pakan fermentasi, atau untuk semprot kandang, itu saya tinggal buka keran di bawah. Jadi tinggal isi. Nah, jadi cara inilah yang dilakukan oleh sahabat bakal peternak kita yang sudah terbilang cukup sukses, dan cara ini juga yang saya mulai terapkan di kandang. Jadi pada intinya bos, kita cukup tinggal mengikuti apa yang dilakukan orang yang sudah sukses, maka insya Allah kita juga akan ikut sukses. Jadi mungkin itu saja dulu pemaparan tentang membuat air fermentasi, sekaligus manfaatnya apa dan kegunaannya untuk apa. Kuncinya kembali lagi ke sampean semua, dan kami hanya memberikan referensi bos. Keadaan dan kondisi sampean lah yang menentukan bahwa sampean bisa menggunakan cara ini atau tidak, atau mungkin sampean modif sedikit lebih mudah menurut versi sampean. Terus kalau sampean pakai 4 atau pakai NTJ, monggo silahkan sampean komentar di bawah ya, komentar di bawah, karena ini panduannya, patokannya kita menggunakan SOC bos. Kalau sampean pakai 4 atau pakai NTJ atau pakai probiotik yang lain, ya silahkan komen di bawah. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses.